Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran pertemuan ke-13 tentang merancang evaluasi pembelajaran. Oke, baik, tidak terasa ya, kita sudah sampai ke pertemuan 13. Sebentar lagi juga UAS sih. Ya, tidak terasa. Oke, kita langsung saja. Baik, sebelum kita merancang evaluasi secara praktik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu seperti biasa tentang konsepnya. Oke ya, yang pertama yang harus Anda ketahui adalah apa yang dimaksud dengan evaluasi. Karena ternyata istilah evaluasi, kemudian measurement atau assessment, ternyata itu berbeda. Karena selama ini kan kita sering evaluasi ya, penilaian ya. Oh iya penilaian gitu. Tapi ternyata kalau di dalam bahasa Inggris antara evaluation, kemudian measurement, assessment, measurement itu pengukuran, assessment itu penilaian. Nah, mungkin dengan assessment ya, evaluation dan assessment sering kali disamakan. Padahal sebenarnya secara makna berbeda. Oke, apa yang berbeda? Kita lihat. Kalau kita melihat evaluasi, pengertian evaluasi atau di dalam bahasa Inggris evaluasi itu evaluation, evaluation ya ditulisnya, evaluation dibacanya. Itu diartikan oleh Lincoln and Guba sebagai sebuah proses memberikan pertimbangan mengenai nilai. Jadi sebuah proses mengenai atau sebuah proses memberikan pertimbangan nilai kepada seseorang. Oke ya, jadi di dalam evaluasi itu ada sebuah proses dan itu tidak sebentar. Oke, nanti saya akan berikan ilustrasi di belakang. Oke, kemudian Lincoln and Guba mengatakan bahwa suatu proses memberikan pertimbangan kepada seseorang mengenai nilai itu pertimbangannya banyak. Bisa saja pertimbangannya itu adalah orang atau benda atau sebuah nilai ya, pertimbangannya itu atau keadaan atau kegiatan tertentu dan sebagainya. Jadi pertimbangan di sini banyak, bukan hanya nilai saja, tapi bisa berbagai hal. Oke ya, jadi evaluation ini atau evaluasi ini ternyata sangat-sangat luas. Yang dilihatnya itu sangat luas, yang dipertimbangkan dari diri seseorangnya itu berupa nilai, tapi sangat luas, bukan nilai angka saja. Banyak tadi yang disebutkan, keadaan, bisa orang, bisa benda, bisa suatu kesatuan tertentu, kondisi dan sebagainya. Oke ya, itu evaluation. Nah, beda dengan assessment. Assessment itu kalau diartikan penilaian. Jadi dalam hal ini ya, ketika kita sudah tahu tentang maknanya, saya rasa lebih baik evaluasi itu ya evaluasi saja, ditulisnya ya evaluasi saja. Nah, kalau assessment itu penilaian. Di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa assessment atau penilaian merupakan sebagai sebuah pertimbangan atau penilaian terhadap seseorang untuk mengukur sejauh mana dia bisa atau tidak. Itu adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa. Oke, jadi
pengumpulan dan pengolahan informasi sejauh mana kemampuan peserta didik. Nah, di dalam assessment itu ada banyak hal yang bisa dilakukan atau ada tata caranya gitu di dalam assessment itu. Misalnya dengan cara tes lisan, tes tulis, apalagi tes formatif, tes sumatif, itu adalah bentuk dari assessment. Karena tadi yang dikatakan bahwa assessment itu merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Nah, makanya tes-tes itu ya bentuk-bentuk tes ya, bentuk-bentuk tes yang selama ini kita tahu dan yang selama ini akan kita buat mungkin ya nanti, itu adalah assessment masuknya. Oke, yang ketiga ada istilah measurement. Kalau measurement apa? Measurement itu pengukuran. Measurement itu pemberian skor atau pemberian nilai berupa skor pada seseorang atau dalam hal ini pada peserta didik. Contoh misalnya Ani nilainya 75, Budi nilainya 80, apalagi Siska nilainya 90. Nah, pemberian skor ini, pemberian nilai berbentuk skor kepada siswa ini, itu adalah measurement. Jadi measurement itu pemberian nilai berupa skor terhadap seseorang gitu. Sehingga nanti disimpulkan, oh kalau Ani misalnya di batas rata-rata, siapa tadi, Siska di atas rata-rata. Nah, itu measurement masuknya. Oke ya, jadi beda antara evaluation, measurement, dan assessment. Oke, nanti akan saya jelaskan ke bawahnya supaya Anda bisa lihat lebih gamblang lagi mana yang masuk ke assessment, mana yang masuk ke measurement, mana yang masuk atau inilah evaluasi. Kalau begini, kalau evaluasi itu memang luas. Jadi measurement dan assessment itu merupakan bagian dari evaluasi. Begitu ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar. Tes pasti berhubungan dengan assessment. Karena yang tadi saya bilang, bentuk-bentuk dari assessment itu ya salah satunya tes. Tes itu nanti dibagi lagi, ada tes lisan, tes tulisan, tes inilah, tes itu, banyak. Itu assessment. Oke. Kita langsung ya ke assessment, ke tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa. Itu tes. Nah, saya akan menjelaskan salah satu contoh bagaimana cara menyusun tes ya. Yang pertama, kita lihat dulu tujuan atau indikatornya. Oke ya. Saya rasa ini sangat erat sekali berhubungannya dengan nanti RPP yang akan Anda buat di akhir ya. Oke, dan ini jelas ya berhubungan dengan indikator yang pertemuan ketujuh itu. Oke, di sini dikatakan, contoh ya, setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, diharapkan siswa dapat memahami pengertian pasar tradisional dan pasar modern. Oke, bagaimana bentuk tesnya? Nah, bentuk tesnya adalah coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar tradisional dan pasar modern. Itu C2 sih ya biasanya. Apa yang dimaksud dengan jelaskan? Nah, itu biasanya C2. Itu udah pasti sih C2. Oke, jadi tes ini didasarkan kepada rumusan indikator atau tujuan pembelajaran. Oke, baik, di sini dikatakan evaluasi ya, lagi-lagi di kita istilah evaluasi dan assessment itu sepertinya selalu disamakan sih. Praktiknya selalu disamakan. Tetapi minimal setelah Anda mengetahui konsep dari evaluasi, oh ternyata beda ya antara makna dari evaluasi dan juga assessment. Oke, di sini ditulisnya evaluasi. Next. Ya, itu salah satu contoh bagaimana cara kita membuat satu tes ya berdasarkan indikator.
Next. Nah, ini jenis-jenis tes. Oke ya. Ingat, jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ini masuknya ke assessment. Oke, berdasarkan jumlah peserta, tes itu bisa dibagi antara tes kelompok dan tes individual. Anda sudah tahulah tes kelompok itu bagaimana. Ya, tes yang diberikan kepada satu kelompok. Tes individual, tes yang diberikan pada satu orang ya, individu. Dan yang kedua adalah jenis tes yang berdasarkan cara penyusunannya, yaitu tes buatan guru dan tes terstandar atau tes standar. Jadi jika dilihat dari cara penyusunannya, tes itu yaitu tadi dibagi dua, tes yang dibuat oleh guru dan tes standar. Tes yang dibuat oleh guru yaitu tes ulangan, kemudian apalagi ulangan harian ya. Saya tidak tahu tes UTS dan UAS itu ditentukan oleh pemerintah atau tidak ya, nanti di cross check ya. Nah, tes standar UN itu standar, ya termasuk nanti kalau misalnya UAS ternyata ada soalnya dari pemerintah, berarti itu tes standar. Oke, next. Jenis tes yang didasarkan pada pelaksanaannya, yaitu tes tulis, tes lisan, tes perbuatan, itu didasarkan pada pelaksanaannya ya. Oke ya, itu jenis-jenis tes. Next ya. Oke, ini adalah bentuk evaluasi. Kalau tadi jenis dan sekarang bentuk, berarti beda ya. Ada jenis, kalau jenis evaluasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang tadi. Kalau bentuk-bentuk evaluasi bisa dilihat dari fungsinya. Oke, contohnya adalah tes sumatif dan tes formatif. Tes sumatif ini digunakan untuk melihat keberhasilan dalam suatu program. Ya berarti tes sumatif ini berbentuknya UTS atau UAS. Nah, kalau tes formatif, evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung atau yang kita kenal tes ulangan harian ya, itu masuknya ke tes formatif. Oke, itu bentuk evaluasi jika dilihat dari fungsinya. Next. Ini adalah fungsi evaluasi ya, manfaatnya banyak. Saya kalau berbicara manfaat, itu pasti semua orang mengalami hal yang sama atau bisa jadi mengalami hal yang berbeda. Artinya, ini manfaat di sini ya hanya seperti ini, hanya ada 4. Mungkin praktiknya Anda akan merasakan sendiri manfaatnya, dan mungkin bisa lebih dari ini. Oke, yang pertama umpan balik, itu jelas umpan balik bagi siapa? Bagi siswa. Yang kedua, mengetahui apakah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, memberikan informasi tentang pengembangan program kurikulum. Oke, itu bisa saya rasa manfaatnya ke arah situ. Dan yang seterusnya adalah umpan balik terhadap semua pihak sih, bukan hanya siswa, terhadap guru juga gitu kan, merefleksi apakah pembelajarannya berhasil atau tidak, termasuk kepada kepala sekolah, termasuk kepada sekolah, bahkan yang lebih luas lagi kepada dinas pendidikan, dan yang lebih sangat luas bisa menjadi umpan balik bagi negara ini, apakah pembelajaran berhasil atau tidak gitu. Itulah fungsi dari evaluasi. Oke, next. Kita masuk pada penilaian autentik. Kenapa saya memperlihatkan ini? Karena memang ini yang berlangsung saat ini, atau penilaian autentik inilah yang sedang dilakukan ya dalam kurikulum 2013. Apa itu penilaian autentik? Di sini dikatakan bahwa penilaian autentik itu adalah sebuah bentuk penilaian yang menuntut siswa untuk menunjukkan kompetensinya, baik kompetensi yang berhubungan dengan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Oke, dalam situasi yang sesungguhnya, yaitu situasi mirip kehidupan sehari-hari di mana kompetensi tersebut digunakan. Itu penilaian autentik. Oke ya.
Jadi penilaian autentik bisa dimaknai sebagai bentuk penilaian yang mengcover semua kompetensi, baik sikap, pengetahuan, keterampilan dalam situasi yang sesungguhnya atau mirip dengan keseharian siswa sehari-hari. Itu penilaian autentik. Oke, kita lihat ini. Lihat saja ya. Kalau penilaian tradisional itu sifatnya memilih respon. Contoh PG. Jadi PG ini bisa dimasukkan ke penilaian tradisional ya, karena kan hanya milih A, B, C atau D. Kalau autentik itu mendemonstrasikan. Nah, jadi melakukan. Penilaian yang bersifat autentik itu melakukan. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Oke lah, saya kasih tahu aja. Kinerja, penilaian kinerja sebenarnya itu merupakan bentuk dari autentik. Karena apa? Karena dalam penilaian kinerja itu kan anak dituntut untuk melakukan sesuatu. Nah, itu masuk tuh penilaian autentik. Oke ya. Next. Tradisional ini suasananya tiruan atau manipulasi misalnya. Di dalam matematik lah misalnya. Biasanya kan kita sering ya melihat soal-soal yang dimanipulasi. Ya, biasanya dibayang-bayang sih. Ya banyak lah soal-soal semacam itu. Mungkin Anda nanti bisa lihat ya, soal-soal yang di-create tapi bukan bohong sih, tapi ya manipulasi aja. Nah, itu tes tradisional. Ciri dari tes tradisional itu suasananya tiruan. Nah, sedangkan autentik itu tesnya didasarkan pada kehidupan nyata siswa. Oke ya. Mungkin Anda bisa langsung connect lah. Oh iya, ini contoh yang autentik, ini contoh yang tradisional, begitu ya. Oke, next. Tradisional biasanya evaluasinya itu mengingat. Seputar itu aja, mengingat aja. Misal, sebutkan minimal bla bla bla. Nah, itu masuknya ke mengingat. Berarti itu tradisional. Nah, kalau yang autentik itu membangun atau menerapkan. Nah, itu evaluasinya semacam itu, menerapkan sesuatu, membangun pemikiran sesuatu misalnya. Ya, itu autentik. Next, tradisional itu biasanya rancangan guru evaluasinya. Sedangkan kalau autentik itu rancangan siswa. Wah, bisa ya siswa merancang evaluasi? Bisa. Sangat bisa. Oke, next. Yang terakhir, kalau tradisional bukti tak langsung, kalau autentik buktinya langsung. Oke. Next. Ini adalah bentuk penilaian autentik. Oke, mungkin Anda penasaran ya, memang seperti apa sih bentuk penilaian autentik? Kinerja. Tugas kinerja itu merupakan bentuk dari penilaian autentik. Yang kedua, catatan anekdot itu penilaian autentik. 3, portofolio itu adalah bentuk dari penilaian autentik. Kita lihat satu-satu ya contohnya. Ini adalah catatan anekdot, nanti ya yang kinerjanya nanti saya jelaskan. Catatan anekdot dulu. Ini adalah bentuk dari penilaian catatan anekdot, penilaian autentik catatan anekdot. Selasa 3 Desember 2013, Syarin terlihat antusias saat diberikan cerita Aku dan si Jalu. Syarin bla 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 bla. Ini tulisan guru, dan guru menjelaskan tentang kondisi siswa tersebut. Jadi catatan anekdot itu catatan kecil tentang perkembangan siswa yang biasanya ditulis di di kertas siswa langsung. Ada tanggalnya, tahunnya gitu ya, bulannya, harinya. Itu catatan anekdot.
Dan mungkin Anda pernah melihat ini di TK ya. Kalau anak usia TK itu sering sekali dikasih catatan anekdot oleh gurunya. Nah, itu sebenarnya bentuk dari penilaian autentik loh. Dan ini bisa dilakukan di SD juga. Oke ya, ini catatan anekdot. Next. Ini pengertiannya. Catatan anekdot itu jadi catatan singkat dan informal ya, bentuknya informal, jadi tidak perlu formal, informal. Jadi silahkan kata-kata sendiri saja yang bisa dibuat oleh guru, yang ditulis oleh guru. Itu catatan anekdot. Oke, catatannya mengenai apa? Mengenai bagaimana sikap siswa dalam belajar, kemudian pertanyaan yang diajukan kepada siswa, serta strategi dan keterampilan yang diterapkan siswa. Itu bisa dijelaskan di dalam anekdot. Oke ya, itu catatan anekdot. Oke, selanjutnya catatan anekdot ini dimasukkan ke portofolio. Nah, apa sih portofolio? Nanti kita lihat ya. Oke, next. Nah, inilah portofolio. Jadi portofolio itu adalah suatu perjalanan panjang dan berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, yang didokumentasikan dalam satu tempat. Itu portofolio. Nah, seperti apa bentuk dari portofolio? Ini contohnya. Jadi ini apa ya? Mungkin Anda tahu lah. Ini salah satu bentuk wadah dari portofolio, dan isinya berupa catatan-catatan panjang atau hasil belajar siswa yang sangat panjang yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Oke ya, jadi semua hasil pembelajaran dimasukkan dalam satu wadah, yaitulah portofolio. Bentuknya bisa macam-macam sih, bebas ya, mungkin bisa map gitu ya, map plastik ya, mungkin Anda sering melihat map plastik yang digantung-gantungkan oleh guru di kelas, mungkin Anda pernah lihat itu. Tapi kalau pakai ini enak karena bisa dilihat secara rapih begitu ya, dan teratur lah gitu. Enak ya, tidak berceceran. Oke, ini ada nama siswa. Kemudian ini ada karangan siswa yang dimasukkan dalam portofolio. Ini ada tulisan tentang pengalaman siswa. Nah, dimasukkan juga dalam portofolio. Tulisan siswa dengan teks deskriptif juga sama dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi memang yang dimasukkan ke portofolio itu hal-hal tertentu saja lah. Jadi tidak semua, karena kan evaluasi pasti banyak ya, atau tadi assessment itu pasti banyak sekali. Jadi tertentu saja yang kira-kira memang ini penting untuk dimasukkan pada portofolio, mewakili gitu ya, mewakili kemampuan siswa. Nah, itu dimasukkan. Sesuatu yang mewakili kemampuan dia dimasukkan ke dalam portofolio. Oke. Nah, sebelum ke tugas kinerja, saya juga ingin menambahkan bahwa portofolio ini bersifat pribadi ya, hanya dilihat oleh siswa dan orang tuanya. Tetapi kalau misalnya siswa lain ingin melihat, boleh-boleh saja asal dengan izin si siswa tersebut. Jadi memang portofolio ini ya sifatnya pribadi gitu ya, hanya bisa dilihat oleh dia, si siswa tersebut, oleh guru, dan juga oleh orang tuanya. Makanya portofolio ini simpan di tempat yang aman sih. Menurut saya simpan di tempat yang aman. Atau bisa saja dengan kesepakatan bahwa ya tidak apa-apa orang lain melihat portofolio temannya juga, yaitu disepakati dari awal lah gitu ya. Oke, sehingga portofolio misalnya bisa disimpan di ruang kelas gitu ya, dijejerkan begitu. Itu atas dasar kesepakatan. Oke, itu saja tambahannya. Next. Nah, yang satu lagi adalah tugas kinerja. Ini yang menurut saya bukan baru sih, tapi memang ini termasuk
hal yang perlu dilakukan oleh guru ya terutama. Karena tugas kinerja ini merupakan salah satu bentuk dari autentik, penilaian autentik. Jadi tugas kinerja ini pasti berhubungan dengan rubrik, karena memang cara menilainya dengan rubrik. Oke, kita lihat dulu apa itu tugas kinerja. Tugas kinerja merupakan instruksi atau tugas yang berisi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi siswa untuk mengerjakan tugas. Jadi ada kriteria-kriteria di dalam soal. Jadi ada kriteria-kriterianya ya di dalam soal. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, sedangkan rubrik itu merupakan suatu instrumen untuk menilai tugas siswa. Rubrik ini memiliki kriteria atau aspek-aspek yang harus dinilai atau yang dinilai dalam diri siswa. Oke, seperti apa bentuknya? Nanti kita lihat supaya lebih bisa dipahami ya kalau melihat contohnya langsung. Oke ya, tugas kinerja ini dan rubriknya disimpan di portofolio. Dan yang selanjutnya, tugas kinerja dan rubrik ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada tugas kinerja itu pasti ada rubrik, begitu. Oke, kita lihat seperti apa tugas kinerja. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari siswa terkait dengan tugas kinerja yang dia dapatkan dari gurunya. Baik, untuk contoh penilaian kinerja dan rubriknya Anda dapat lihat langsung di PowerPoint yang telah saya bagikan di aplikasi Edmodo. Oke ya, sampai jumpa. Dah semuanya. Wassalamualaikum.